Maitza dari salah satu tim di Matcham. Dan di sini ada Rara dari kelas 9 C. Jadi ini podcast perdana kita loh. Dulu gimana kabarnya Kak Rara? Baik. Alhamdulillah. Aku denger nih kemarin baru selesai US ya. Itu US-nya dari kapan sih? Dari tanggal 31 Maret, terus baru selesai banget itu akhir-akhir ini. Ditutup sama ujian IPA. Kalau boleh tahu nih persiapan Kak Rara tuh ada persiapan buat US nggak sih? Biar sekalian buat adik kelasnya biar tahu, biar gak kaget gitu. US itu apa sih gitu? Kalau menurut aku persiapannya tuh pasti banget laptopnya bisa sesuai sama bab di US. Sebenarnya nggak yang berat-berat banget sih, tapi pastiin aja gitu laptopnya jangan error. Terus juga pastiin kalau misalkan baterai kamu tuh bocor atau gimana biar bisa disesuaikan juga sama ruangan. Soalnya kan aku tuh kemarin baterainya bocor, terus jadi minta ke gurunya juga ada kabel gitu, kabel yang bocor gitu. Terus tapi kalau misalkan enggak pun biasanya setiap ruangan tuh udah disediain kan, karena kalau misalkan ada kemungkinan yang dia tiba-tiba baterainya lowbat itu pasti udah ada cadangan juga dari sekolah. Terus kalau misalkan persiapan juga di kelas 9 itu tuh ada kelompok belajar gitu. Jadi misalkan aku sekelompok belajar sama kamu. Nah nanti kalau misalkan waktu persiapan OS itu kita belajar bareng. Tapi belajar barengnya tuh nggak yang kaku-kaku banget gitu loh. Kayak diajarin sama guru yang kita benar-benar belajar biasa setiap hari itu bukan kayak gitu. Tapi kita bisa yang kayak misalkan aku sama kamu mau belajar di mana, boleh. Misalkan hari Senin kita belajar di luar sekolah atau kita belajar di sekolah itu nggak apa-apa. Terus kalau misalkan mau hubungin guru nggak apa-apa juga. Jadi basicnya tuh kita belajar aja sama kayak biasa. Cuma bedanya tuh di kelompok belajar ini kita dikelompokinnya sesuai angkatan gitu. Jadi nggak yang per kelas. Misalkan aku suka sama kamu terus aku bener-bener harus sama kamu, itu enggak. Jadi kalau misalkan aku sama Kayla dari kelas lain itu bisa-bisa aja gitu. Terus juga menambah relasi juga sih kalau misalkan ada kelompok belajar kayak gitu kan dari kelas-kelas lain kan. Terus persiapan aku juga berbanyak pelatihan soal. Itu kayak penting banget karena kalau materi itu cuma ingat. Kadang suka lupa sendiri gitu loh kalau misalkan deg-degan terus ngeblank. Tapi kalau latihan soal kan kita ingat, waktu itu kayaknya pernah ngerjain deh. Terus sama belajar dari TO. Itu aku kemarin nemu 2 soal persis dari TO di US. Itu kayak wah terharu gitu kan. Soalnya dan itu tuh kebetulan yang aku bahas juga, yang bener aku dalemin waktu pembelajaran mandiri tuh kayak gitu soalnya. Terus jadi waktu ketemu US tuh kayak mas 100 nih lah gitu. Terus abis itu kayak kalau misalkan ada pembahasan jangan pernah nge-skip atau jangan pernah males dengerin, karena kebukti banget waktu itu aku ada soal yang bener-bener modelnya tuh sama kayak TO, cuma beda di angka doang atau beda di gambar gitu-gitu. Tapi model soalnya tuh sama, karena kan emang kalau kata Ustaz itu US itu tuh modelnya nggak jauh beda dari TO kan. Soalnya kan TO tuh bener-bener persiapan kita buat US, jadi waktu US tuh jangan heran kalau misalkan kita ada soal-soal TO yang kemasukan di US itu. Terus sama persiapannya lebih ke mantepin dia aja sih, kalau nyadarin itu tuh US gitu, bukan ujian biasa atau ujian yang kayak ujian harian bukan kayak gitu. Kalau gitu tuh bener-bener persiapin di pikiran tuh bilang itu US, nanti kedepannya gimana, jangan pernah main-main, terus jangan pernah nganggap enteng. Karena aku tuh pernah ada satu ujian yang aku anggap kayak udah ini ntar baca-baca aja gitu. Taunya waktu di US ngeliatnya kayak soalnya susah banget, bener-bener susah itu karena pertama tuh nganggap enteng, terus kedua nggak belajar sih, tapi coba kayak yang buka-buka materi gitu sih, lebih ke persiapan diri aja. Kalau materi itu bisa ntar nanya ke teman atau kayak ngeliat di Twitter itu banyak banget latihan soal, asli itu banyak banget, di TikTok juga banyak. Jadi sebenarnya manfaatin aja sih kayak platform Instagram, Twitter, YouTube tuh banyak banget latihan soal sama penjelasan yang benar-benar berguna buat persiapan US. Kita harus banyak latihan soal, terus jangan nganggep enteng kayak itu tuh fatal banget sih kalau sampai nganggep enteng. Ya harus belajar gitu kan ya. Kalau kan praktik tadi US ada praktik sama tulis ya. Kalau praktik itu tuh ada apa aja sih? Kalau praktik tuh ada
ada Penjas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI. Kalau nggak salah sih 4 itu doang ya. Nah, aku denger nih penjasa kayaknya US-nya Iya, berat banget. iya banget. Tapi karena waktu itu tuh kan kita udah udah dapat spoiler dari angkatan sebelumnya. Karena aku nanya kan kayak itu Penjasnya ngapain sih? Terus kata dia kan kebugaran jasmani. Kayak ya. Terus soalnya kalau kebugaran jasmani itu kan ada lari, terus push up, sit up, terus apa sih gini squat jump. Terus squat jump aku apa sih kayak waktu squat jump tuh ini kapan penyiksaannya kelar ya Allah gitu. Bener-bener ada minimal maksimalnya juga. Terus kalau kemarin tuh aku dapetnya minimal 30 kali. Jadi squat jumpnya 30 kali. Terus habis itu kalau di bawah 30 itu remet. Jadi ntar diulang lagi hari itu juga. Setelah itu diulang hari itu juga. Terus jadi aku tuh udah nyerahnya waktu di squat jump. Terus larinya kalau nggak salah tuh 7 putaran lapangan gitu. Tapi nggak seserem itu sih, soalnya kan kita bareng sama teman-teman terus kayak itu gimana nih gitu. Jadi kayak akal-akalan sendiri aja gitu. Sebenarnya tuh intinya dibawa enjoy aja sih. Kalau misalkan yang serius-serius banget tuh udah beban di pikiran sama beban di fisik juga. Tapi kalau misalkan kayak enjoy terus ketawa-ketawa bareng sama temen tuh aku ngelarinya biasa-biasa aja, tapi emang setelahnya agak encok juga sih saya. Jadi ya persiapan diri aja gitu manggil Mbak Puji. Kita harus nih guys. Penjas, terus ada PAI. Kalau PAI itu dia praktek sholat waktu itu. Jadi berdua praktek sholat sama zikirnya. Tapi kalau itu tuh benar-benar bermanfaat sih buat aku. Soalnya kan kita sholat kadang suka yang kayak salah, entah duduk waktu tahiyat gimana, baca tahiyat itu gimana, terus zikirnya kadang suka kayak keliru gitu. Terus dia benar juga sama ustazahnya. Karena sebenarnya tuh kalau kita praktek gak cuma kebutuhan di ujian doang gitu loh. Kalau apalagi PAI kan sholat itu kayak kebutuhan sehari-hari kita. Terus jadi makin tahu kalau misalnya gini tuh tunjuk tangannya tuh yang bener tuh kayak gimana gitu. Jadi bisa selain untuk tujuannya ngejar nilai, bisa ngejar yang kayak improve buat diri sendiri sama tujuan di akhirat juga kalau PAI. Terus itu ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sih basic sih kan nulis puisi sama baca berita. Tapi aku milihnya nulis puisi. Kalau dari semua US tadi tuh ada praktik amal lisan, menurut Karara yang paling Karara sulit gitu yang mana? Tulis itu gak banget karena selain di yang sebenarnya sih kayak gimana juga sih kalau tulis, karena kan di TO juga kan tulis semua tulis, jadi udah lumayan kebiasa. Tapi emang waktu tulis tuh kadang suka ada yang gak keduga aja gitu, kok tiba-tiba ada soal ini muncul gitu. Terus juga kadang suka merasa ini nyesel banget nggak gue bahas waktu di TO, karena waktu TO tuh merasa ini tuh soalnya ini tuh gampang gitu kan, tapi waktu di US kok susah. Terus kok modelnya tuh yang kayak nggak diperkirakan gitu. Tapi karena emang ustazahnya udah wanti-wanti sebelumnya untuk lebih banyak di latihan soal terus ngebahas TO, jadi kadang shock itu tuh sebenarnya nggak sabar diri aja sih, ini emang diri sendiri aja gitu yang ngebahas soal. Soalnya kan ustazah itu udah wanti-wanti juga sebelumnya kayak bahas TO, terus juga ngerjain latihan soal sama nyatet tuh liatnya di buku. Soalnya kadang kalau buku kan sesat ya, apalagi Briandi. Kalau salah apalagi Briandi kan. Jadi lebih banyak lihat catatan di buku paketan aja sih Pak. Terus kan itu penjas sebelum puasa ya. Terus yang sisanya itu pas waktu puasa dong. Tapi nggak sampai emang itu bukan praktek yang gunain fisik banget, karena kan bahasa Indonesia itu tulis, terus habis itu bahasa Inggris debat. Kalau debat kan nggak yang bikin capek-capek gimana gitu kan. Jadi udah sih kayak waktunya tuh pas aja gitu, 1 hari sebelum Ramadan, terus setelahnya itu ujiannya setelah Ramadan. Jadi nggak yang beban-beban gimana juga, soalnya kan udah sebelumnya tuh fisiknya tuh udah sebelum Ramadan. Berarti kalau habis US ini Karara ada kegiatan lagi nggak sih di sekolah? Kita tunggu wisuda, terus habis itu kayaknya sih udah sih.
bakal kangen banget sih sama Karara sih. Masa iya, soalnya tuh apa ya, siklusnya tuh berulang-ulang gitu loh. Jadi setiap mau lulus deket. Iya. Iya kan? Kalau mau lulus tuh deket. Aku bahkan tuh waktu mau lulus itu tuh lebih, misalnya ada teman yang aku tuh sebelumnya nggak tahu dia kegiatannya gimana, tapi waktu mau lulus malah deket. Bener-bener sedekat itu. Kayak kesel kan, kenapa itu waktu mau lulus deketnya gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita lulus tuh kita nggak bisa ngajamin SMA-nya bareng. Terus setelah sekolah SMP ini masih tetap bisa ngobrol karena belajar dari pengalaman waktu SD gitu. Waktu lulus tuh, lu siapa? Nggak kenal gitu. Cuma ntar misalnya kayak apa ya, omong kosong waktu udah lulus tuh, ntar kita bareng lagi ya, ntar kita ngobrol lagi ya, ntar kita tetap kontak-kontakan ya, ntar waktu misalnya di kontak ini siapa nggak kenal gitu kan, makanya kesel. Jadi bener-bener kalau udah mepet lulus tuh gunain waktu sebaik-baik mungkin. Jadi kayak kalau misalkan yang dulunya malu sama si A, itu tuh deketin aja, ngobrol aja gitu. Jadi sebisa mungkin akrab sama teman, terus juga jawaban itu jangan sampai nyesel aja dia habis lulus. Kayak ngerasa, aku tuh waktu SD tuh ngerasa nyesel juga soalnya kenapa waktu SD tuh waktu lulusan gak dekat sama si ini, gak dekat sama si itu, gak ngabisin banyak waktu sama si ini itu gitu. Itu sih, kalau gak bener-bener gak ada yang bisa ngejamin abis lulus kita masih tetap dekat tuh gak ada. Ngambil dari pengalaman Tuh, juga ya. Sakit hati. Nanti kalau misalnya udah lulus nih Karara dari Ariyat, Karara bakal mampir-mampir lagi gak sih ke Ariyat? Gimana ya? Agak berat gitu, tapi pasti banget ke Ariyat karena aku sangat menyayangi Bu Juju dan juga adik-adikku sekalian. Jadi aku akan mampir dan jangan takut, jangan khawatir, jangan segan, jangan malu, lesu, lu mulai, aku pasti bakal kesana. Mungkin apa ya, tadi udah ada pesan dan kesan US. Ya, kalau kesan US ya pasti sebenarnya sesuai sama apa ya, value diri sendiri aja sih. Kalau misalkan kebiasaan kita tuh udah belajar dari dulu terus gak pakai sistem kubik semalam, waktu US tuh nggak kaget. Tapi karena aku biasanya pakai SKS, kubik semalam, terus materinya lumayan banyak, jadi kayak gimana ini. Terus juga kalau kesannya sih seru, soalnya di waktu US itu kita cuma bertujuh seruangan, 7 orang seruangan, jadi makin dekat sama teman-teman. Terus juga apa ya, kesannya tuh susah tapi gak bisa dilupain gitu karena emang spesial banget. Tapi itu tuh bukan cuma sekedar ujian, karena emang di sana kita jadi lebih dekat sama teman. Soalnya kadang suka belajar bareng, terus aku kan suka kontak-kontakin teman juga tuh, mau belajar bareng nggak, atau kayak kamu punya catatan ini nggak. Jadi waktu US tuh kita benar-benar apa ya, relasi sama temen tuh ada manfaatnya banget. Tapi jangan pernah mikir kalau kita tuh cuma minta ke teman terus juga cuma manfaatin mereka. Harus ada hubungan timbal baliknya juga, biar nggak yang kayak gak terdiri banget gitu loh. Soalnya apa ya, sering banget dilupain sama orang-orang yang minta catatan tuh cuma minta doang. Terus habis itu kalau misalkan kita nanya ke mereka dan itu bukan hal yang berat-berat banget gitu, mereka nggak jawab. Soalnya mereka pikir tuh kayak ya udah gue cuma urusan ke lu terus habis itu udah selesai, jadi jangan cari gue lagi. Nah itu tuh yang paling hindarin banget orang-orang kayak gitu. Terus juga sebisa mungkin kalau kita apa ya, kita minta bantuan mereka, waktu kita diminta bantuan tuh harus hidup juga. Sebenarnya tuh bukan yang kewajiban banget, tapi lebih ke kesadaran diri aja sih. Pesan kalau untuk aku, untuk adik-adikku tersayang, kalau untuk US itu yang tadi udah aku untuk sebelumnya, jangan pernah pakai sistem SKS. Terus minta restu sama guru, sama teman-teman, sama orang tua. Pokoknya tuh bener-bener setiap ketemu siapapun bilang doain ya harusnya lancar, doainnya gini-gini. Jangan pernah malu kayak gitu, karena waktu US tuh kita bukan cuma kemampuan diri sendiri yang dimanfaatin, tapi juga sama doa-doa orang sekitar, terus doa-doa orang tua. Itu tuh bener-bener manfaatnya tuh gede banget. Karena aku bahkan waktu TO ngerasain, waktu itu aku belajarnya
apa ya, pakai sistem SKS dan nggak maksimal. Terus aku lebih kejar di sholat gitu, sholat tahajud dan segala macam. Ini bukan yang gimana ya, aku nge-share tips, bukan yang kayak Rara pengen dipandang ibadahnya baik gitu, enggak. Tapi karena emang aku ngerasain manfaatnya, jadi aku pengen share ke yang lain. Terus sama apa ya, perbanyak catatan, jangan pernah males catat. Karena aku sendiri orang yang males nyatet, terus waktu S tuh ketar-ketir sendiri gitu loh, karena banyak catatan yang ketinggalan. Terus juga kalau bisa itu buku dari kelas 7 sampai kelas 8 disatuin gitu. Per makul tuh disatuin, jangan pernah hilang sih, jangan pernah hilang. Karena aku tuh bahkan waktu US tuh banyak materi kelas 8 yang muncul, jadi aku tuh yang kayak buku-buku yang kepisah tuh jadi cari ke teman gitu loh. Karena basicnya tuh sebenarnya di kelas 8 tuh lumayan banyak, jadi kalau kelas 9 tuh tinggal ngulang-ngulang atau lebih belajar yang lebih detailnya gitu tentang mata pelajaran itu. Jadi itu sih. Terus sama kalau misalkan waktu mau US itu kenalin diri, terus bikin apa ya, bikin mood yang bagus dulu buat diri sendiri. Karena kalau misalkan moodnya jelek tuh, kalau diri aku sendiri ya, kalau mood aku jelek tuh ngeblank. Terus juga kayak pokoknya nggak banget hari itu tuh nggak banget. Karena sebenarnya kalau US tuh aku udah tegasin juga sebelumnya, kalau US tuh sebenarnya untuk persiapan materi kita udah biasa, di ujian-ujian semuanya udah biasa. Tapi kalau untuk persiapan diri kadang suka dilupain, karena kita lebih fokus ke materinya gimana, terus di ruangannya gimana dan segala macamnya. Tapi kadang keadaan diri sendiri tuh suka dilupain gitu, kadang suka nervous, terus suka gugup sendiri. Waktu udah mau masuk ruangan malah gugup dan ngeblank. Jadi benar-benar bikin mood diri sendiri bagus. Terus apa ya, lebih sayang sama diri sendiri, terus bilang kalau misalkan nanti nilainya nggak sesuai sama ekspektasi ya nggak apa-apa. Karena kan sesuai sama hasil yang kita, sesuai sama usaha yang kita lakukan juga. Jadi kalau misalkan dapat nilai yang kurang dari apa yang kita ekspektasiin, jangan apa ya, sedih boleh, tapi lebih ke kayak muhasabah diri juga, kenapa bisa nilainya segini. Jadi jangan cuma fokus di sedih, tapi lebih ke muhasabah diri. Terus jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh keulang lagi. Ini kelas 9 keren-keren semua ya. Kalau US terus kayak baru masuk juga kan ya corona. Iya. Makanya aku tuh waktu ngeliat angkatan kalian iri banget tahu. Apalagi masihnya udah bisa gabung gitu kan offline kayak gini. Kalau kan dulu cuma dikit doang gitu. Terus belajarnya nggak efektif banget gitu. Kayak apa-apa semua Zoom. Iya Zoom. Terus kayak lihat grup tuh listnya link semua, nggak ada apa, cuma link, ntar masukin sini, jam 1 masukin sini gitu. Itu nggak ada interaksi yang bener-bener secara kayak gini gitu loh, pasti Zoom gitu. Nah kan Kak Rara ini kan kelas 9 kayak udah mau lulus kan, udah ada tujuan buat SMA di mana nggak sih? Tujuan SMA aku belum ada yang kayak tujuan fokusnya kemana. Soalnya kan ada sistem zonasi sama prestasi, terus juga nilai aku tuh gak terlalu begitu memadai sih. Jadi ntar lebih konsultasi sama orang tua, sama guru-guru juga. Soalnya kan kalau guru-guru tuh yang bisa tahu nilai akademik aku kemana bagusnya. Terus waktu sebelum yang US tuh kita juga ada bimbingan, kamu mau kemana sama Ustazah Pipit. Jadi kalau misalkan bingung tuh Ustazah Pipit aja gitu. Ustazah sih bagusnya kemana ya, Ustazah sih jurusannya apa ya. Tapi jangan yang benar-benar apa ya, nyerahin ke guru gitu loh. Kita juga harus ada passionnya, kita mau kemana, kita tahu pengen jurusan apa gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri, semoga aja insya Allah pengennya di SMA 4 Bekasi. Soalnya apa ya, banyak juga anak-anak yang pengen kesana kan, SMA 4, 68, SMA 10 gitu. Jadi pintar-pintar aja sih, ntar PPDB-nya nyari di mana SMA-nya gitu. Soalnya saingan-saingannya tuh lumayan ketat juga, apalagi kalau prestasi. Aku ngedrop banget di nilai kelas 7. Soalnya tuh masih belum yang ada fokus gitu loh, kayak aku tuh masih ngegampangin gitu. Kuncinya tuh jangan gampangin, karena waktu di akhir itu benar-benar bakal kepake. Waktu itu dari ke nilai kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 kalau bisa di push banget. Terus jangan, soalnya kalau setahu aku tuh 5 semester itu diambil nilainya buat
prestasi. Ini nggak tahu sih gimana, tapi sedengar aku tuh 5 semester itu dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 itu nilainya kepake buat PPDB. Jadi ini kalian adik-adik aku yang menuju kelas 9, kalau bisa nilainya di push banget. Banget. Belajar ya kita ya guys ya. Jangan merasa senang dulu ya kalian. Mungkin udah segitu aja pembahasan US dari aku sama Karara. Semoga- Makasih banyak Karara. Semoga juga obrolan kita bisa nambah banyak ini ya, persiapan buat kalian gitu, gimana gambarannya buat US nanti. Terus intinya jangan terlalu grogi, pokoknya dibawa santai aja, tapi jangan yang sampai ngasih diri gitu. Ya. Thanks for watching guys. Makasih ya udah undang aku. Makasih juga Karara.